Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Hadiani, SEMPD. Saya mengajar produk kreatif kewirausahaan kelas 12 di OTKP atau kalau itu administrasi perkantoran. Nah, yang ini saya jelaskan yaitu yang pertama materi hari ini tentang sistem produksi jasa di bidang online. Nah, ini merupakan sebuah hal yang merupakan goal dari materi produk kreatif perusahaan yang kita pelajari di kelas 10, di kelas 11 maaf, dan kelas 12. Kemudian teman sekalian, yang selanjutnya untuk sistem produksi jasa itu ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam sistem atau dalam bidang online. Yang pertama yaitu tentang kualitas layanan, kemudian yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bidang bisnis online. Nah, ini merupakan basic atau dasar yang perlu anak-anak sekalian ketahui bagaimana membuat produksi jasa di bidang online yang baik, dan tujuannya supaya produk jasa maupun barang yang kita jual itu bisa laku di pasaran dan ada kepercayaan dari pelanggan. Selanjutnya kita bahas tentang kualitas layanan. Seperti yang pernah kita ketahui, pengertian dari kualitas layanan adalah landasan utama yang mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Dalam hal ini jelas si konsumen itu yang utama itu bagaimana kualitas pelayanan. Semakin banyak, semakin bagus, semakin prima pelayanan, maka kepuasan pelanggan atau konsumen akan semakin baik pula. Nah, ada 3 hal menurut sekalian cara mengukur kualitas layanan. Yang pertama, terbuka dengan masukan pelanggan. Nah, ini merupakan hal yang sangat prinsipil, dan juga tidak semua orang para pedagang atau para wirausaha itu bisa terbuka dengan masukan pelanggan. Tapi ini merupakan hal yang bagus, karena baik buruknya, positif dan negatifnya produk yang kita jual itu harus di-share dulu ke pelanggan. Sebab yang tahu kualitasnya pelanggan. Sebab pelanggan merupakan orang yang sangat objektif menilai produk baik jasa maupun barang yang kita jual. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengukur kualitas pelayanan yang harus kita ketahui. Yang kedua, yaitu rutin mengevaluasi kinerja usaha. Nah, ini merupakan hal yang sangat baik pula dan sangat harus kita laksanakan. Bagaimana cara mengevaluasi kinerja usaha? Karena banyak orang yang hancur, yang tidak bisa bekerja secara maksimal dalam berbidang usaha karena tidak bisa mengevaluasi. Nah, ini kata evaluasi ini sangat perlu sekali kita laksanakan dalam berbagai hal. Evaluasi ini jelas kita akan mengetahui plus minusnya, apa yang kelemahan dan kelebihannya. Nah, ini untuk dijadikan rencana di tahun yang akan datang, terus di masa yang akan datang. Nah, ini pentingnya evaluasi, dan juga harus dirutinkan. Apa-apa saja manfaat dan harus diketahui kelemahan dan kelebihannya supaya untuk disempurnakan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan perusahaan. Nah, ini ada hal penting, bagaimana meningkatkan pelayanan perusahaan. Sekali lagi, ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi pelayanan itu harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Itu harus benar-benar seorang pelayanan itu harus ada progres dari awal, dari masa ke masa. Itu yang perlu. Misalnya 3 hal cara mengukur itu ada 3. Yang pertama, terbuka dengan masukan pelanggan. Yang kedua, rutin mengevaluasi kinerja usaha. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan perusahaan. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui tentang kepuasan pelanggan juga. Nah, ini merupakan basic dasar juga. Nah, ada pengertian menurut Jasmine Saladin. Pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya
terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Di sini menurut Jasmine Saladin jelas kepuasan itu merupakan perasaan senang dan kecewa. Sekali lagi, kepuasan itu jelas. Ini tolak ukur dari konsumen. Apakah dia senang atau kecewa. Nah, ini perbandingan antara kesenangan kita. Jadi otomatis kita itu mau di goalnya itu mau menyenangkan konsumen atau mengecewakan konsumen. Nah, ini goal dari kepuasan pelanggan. Tapi jelas tujuan kita sebagai seorang wirausaha, bagaimana supaya si pelanggan itu merasa senang dan jangan merasa kecewa dan jangan sekali-kali mengecewakan pelanggan. Nah, ini tujuan. Kemudian di faktor-faktor yang poin pelanggan itu ada 3 hal. Yang pertama ada kualitas pelayanan. Jelas, ini kualitas pelayanan itu harus yang diutamakan sekali. Ada istilah pelayanan prima. Si pelanggan itu intinya tidak mau tahu yang utama itu, yang penting yang harus kita adanya kepuasan. Sekali konsumen atau pelanggan tidak puas, efeknya sangat fatal. Produk yang kita jual, produk barang atau yang kita jual itu akan bisa jatuh gara-gara si konsumen atau pelanggan yang merasa tidak puas. Otomatis ini akan menjadi black campaign kepada yang lain, gitu kan? Itu jadi kualitas pelayanan. Yang kedua, yang diharapkan oleh pelanggan itu yaitu adalah adanya kemudahan. Sekali lagi, ini yang diharapkan oleh pelanggan itu si pelanggan puas ada kemudahan, baik dari segi barangnya, baik segi prosesnya, gitu kan. Jadi sekali kalau kita menjual secara online tidak sulit, gitu kan. Si pelanggan itu tidak sulit dalam memilih barangnya, kemudian dalam mendapatkan barangnya, gitu. Dia pesan harus cepat, gitu kan. Harus cepat memberikan layanan pengirimannya juga, gitu kan. Dan juga dalam segi pemilihan barang pun tidak sangat harus dimudahkan. Nah, itu yang tujuan dari pelanggan, otomatis itu akan menjadi puas. Jangan sekali-kali kita menganggap sepele pelanggan. Kemudian yang ketiga ada kualitas produk atau jasa. Nah, ini yang sangat utama. Kualitas yang utama itu. Kualitas. Kenapa? Karena pelanggan sekarang itu udah pada pintar. Teman-teman sekalian, pelanggan itu sudah sangat pintar. Dia tahu mana barang yang bagus, mana yang barang yang tidak bagus. Termasuk jasa yang baik juga dan jasa yang tidak baik juga sekarang sudah kelihatan. Intinya jangan merasa banyak kasus si pelanggan itu memesan barang secara online sesuai dengan gambar yang atau pilihan yang disediakan oleh penjual. Tapi pada kenyataannya pas datang itu sangat jauh dari harapan atau ekspektasi dari pelanggan. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi sekali lagi kualitas itu harus diutamakan. Jangan sampai kita membohongi pelanggan. Kualitas yang jelek kita jual dengan di-up dengan harga kualitas yang bagus. Jangan. Itu akan menjatuhkan produk kita dan menjatuhkan nama baik kita sebagai seorang penjual. Itu yang ketiga. Selanjutnya, ini yang ketiga, teman-teman sekalian, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bisnis online. Nah, ini basic akhir mungkin meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis online. Ada 5 item. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sekali lagi, tadi yang udah Bapak sampaikan sekalian, untuk meningkatkan kepercayaan itu yang pertama meningkatkan. Jadi kita jangan merasa puas. Apapun yang sudah dilakukan, kita harus mengevaluasi dan jangan sampai merasa puas. Setiap saat kita harus ditingkatkan kualitas kita, ditingkatkan cara kita, ditingkatkan dengan berbagai ya tadi saya masukan dan evaluasi yang secara rutin kita lakukan. Kemudian yang kedua, tampilkan ulasan testimoni dari pelanggan. Nah, ini tak kalah penting, saudara sekalian. Meningkatkan kepercayaan pelanggan bisnis online itu harus adanya ulasan testimoni dari pelanggan. Pelanggan yang merasa puas, ini harus kita share kepada teman-teman atau ke calon pelanggan. Jadi sekali lagi, semakin banyak ulasan testimoni dari pelanggan, ini semakin bagus juga
bagi meng-up kepercayaan si pelanggan terhadap produk yang kita jual. Nah ini, jadi testimoni, tapi testimoni di sini testimoni yang baik, testimoni yang merasa si pelanggan itu merasa puas. Itu merupakan hal yang paling harus kita lakukan. Yang ketiga, kembangkan kehadiran digital yang kuat. Nah, basic kita ya digital gitu. Tanpa kita mengembangkan kehadiran digital yang kuat, kita akan tertinggal. Sekali lagi, makanya kita sebagai penjual dalam penjual di bisnis online, kita harus melek IT. Kita setiap saat harus di-upgrade bagaimana membuat sebuah IT, sebuah terobosan dalam IT harus bagus gitu kan. Ya, dengan cara belajar. Sekali lagi dengan cara belajar, jangan stuck di sana. Penting kita belajar sebab ya kita seorang wirausaha sama juga belajar. Jangan ada puncak klimaks, jangan harus merasa puas gitu. Tapi harus lebih dikembangkan lagi. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan bisnis online, yang keempat, kita terapkan keterbukaan dan transparansi dalam bisnis Anda. Sekali lagi, kita jangan tabu. Sekali lagi, kita jangan tabu. Kita jangan tertutup oleh masukan, kemudian oleh saran. Itu harus kita terima, walaupun pedih, walaupun pahit, tapi harus kita terima. Sebab itu sebagai cambuk kita, evaluasi ke depan. Tanpa adanya itu, kita akan sulit. Dan juga harus transparansi. Jelek, katakan jelek. Bagus, katakan bagus. Jangan sekali-kali kita loh. Jangan mengatakan barang kita jelek, tapi dibilang bagus. Ini yang akan bahaya. Kita harus belajar transparan. Itu kan? Nah itu. Ini sangat penting sekali. Dan yang terakhir, yaitu hadirkan metode pembayaran yang bervariasi dan aman. Sekali lagi tadi ini untuk kemudahan para pelanggan. Jadi kita jangan stuck di sana. Gitu. Dengan metode pembayaran itu jangan cuma harus di online, harus di mana, harus di transfer. Kita jangan walaupun tunai juga sekalipun kita bisa. Minimal bagaimana memudahkan pelanggan. Sekali lagi, sebab yang utama itu pelanggan merupakan sebagai seorang raja. Bukan? Jadi pelanggan itu diibaratkan sebagai seorang raja. Diberikan kemudahan. Dan yang utama, bagaimana metode tadi yang kelima itu memang tapi aman, gitu kan? Tapi aman bagi kita, bagi pelanggan. Tapi yang utama itu harus ada kemudahan. Nah itu merupakan bahan atau materi dari Bapak. Semoga dari kesimpulannya kita akan bisa ada tiga hal yang perlu di dalam sistem produk jasa itu ada tiga hal. Dan yang pertama yang perlu anak-anak ketahui, yang pertama kualitas layanan, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bisnis online. Itu merupakan mungkin materi di Bapak. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.